Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, masih terkait dengan teknik penulisan karya ilmiah dalam hal ini. Skripsi, tesis, disertasi, dan penelitian atau karya ilmiah yang lain. Dari video awal saya sudah menjelaskan tentang tips-tips, silahkan lihat lagi di playlist saya. Lalu video yang kedua membahas tentang fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Word, fitur-fitur heading 1, heading 2 sampai membuat daftar isi otomatis. Lalu di video ketiga ada tentang page number pada halaman yang ada di dalam template penelitian, membuat template penelitian. Lalu yang video ketiga tentang teknik melakukan sitasi menggunakan Mendeley, sangat-sangat mudah. Ini mungkin video terakhir untuk teknik penulisannya, yaitu bagaimana kita membuat daftar tabel dan daftar gambar. Seperti itu. Baik, di dalam daftar tabel dan daftar gambar ini kan masih kosong nih. Ya, ceritanya kita mau membuat daftar tabel di sini. Oke. Misalkan di sini ada tabel. Nama tabelnya contohnya seperti ini, nama daftar sekolah yang melaksanakan pembelajaran daring atau tabelnya seperti apalah nama tabelnya entah silahkan. Ini hanya contoh aja lah ya. Lalu kita enter, kita insert. Oke, katakanlah tabelnya seperti ini, kita coba langsung. Biasanya tabel itu ada di atas ya, nama nama tabel itu ada di atas. Misalnya seperti ini, kita coba masuk ke sini kursornya ke daftar ini. Nah, lalu kita lagi-lagi ke reference, menu reference, lalu di sini ditambah insert caption ya. Klik di sini ada insert caption. Nah, di sini kan captionnya figure 1 1. Kita ubah dulu captionnya karena kita akan membuat namanya menjadi tabel, maka kita tulis di sini tabel. Itu tabel ya. Kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita buat numberingnya. Numberingnya bagaimana? Ya kita membuat include chapter number sesuai dengan babnya gitu kan. Kalau misalkan dia ada di bab 1, berarti 1.1. Berarti ada tabel di bab 1 yang pertama gitu. Kita klik checklist di sini, chapter. Oke. Nah, use paratornya ini menggunakan period. Kita klik OK. Nah, seperti ini gitu ya. Lalu setelah itu kita ubah si tabel ini. Kita ubah warnanya menjadi warna hitam, ada di tengah gitu kan. Cara mengubahnya jangan di sini. Balik lagi ke yang seperti biasa. Di sini ada caption, klik kanan, modify. Modify, kita modifikasi, simpannya di tengah, lalu warnanya otomatis hitam, Times New Roman, nggak usah italic misalkan, atau mau italic terserah. Kita nggak usah italic, kita klik OK. Nah, maka munculnya seperti ini. Table 1.1. Seperti itu. Lalu kita buat lagi misalkan daftar sekolah. Di sini ada lagi daftar sekolah yang tidak melaksanakan, misalkan tidak melaksanakan pembelajaran daring. Kita paste di sini. Yang kedua ceritanya. Lalu kita balik lagi ke reference, insert apa tadi? Insert caption. Kita pilih tabel, berarti tabel 1.2. Kita klik OK. Nah, maka sudah muncul tabel titik 2. Seperti itu. Bagaimana dengan gambar? Nah, gambar pun sama. Misalkan kita mau memasukkan gambar, lalu pada gambarnya di sini kita masukkan reference, lalu kita klik apa? Insert caption. Nah, pada insert caption ini bukan tabel, maka kita buat lagi label baru atau new label, misalkan gambar gitu ya, gambar. Lalu kita klik OK. Nah, pada formatnya kita juga sama, include chapter number, heading, ininya period. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi misalkan seperti ini gambar 2.1 alur pembelajaran inquiry. Nah, ini seperti ini. Lalu berikutnya kita bisa bikin gambar lagi, ada gambar 2.2, tergantung dari babnya gitu kan. Oke, setelah tadi gambar, lalu tabel. Nah, terakhir kita coba masukkan ke daftarnya, ke daftar isi gambar, daftar gambar. Di sini kan ada daftar gambar nih. Nah, daftar gambar. Di sini
Coba kita masukkan ke reference. Kalau tadi itu kan table of content, kalau di daftar isi atas, kalau untuk gambar berarti insert table of figure. Nah, kita klik di sini. Yang mau dimasukkan apa? Daftar apa? Karena ini adalah daftar gambar, maka kita masukkan daftar gambar. Kita klik, lalu kita klik OK. Nah, maka di sini ada gambar 2.1 alur pembelajaran inquiry halaman 3 seperti itu. Kemudian daftar tabel juga sama. Kita enter, pastikan dulu ininya normal, oke. Sebentar. Enter, pastikan normal. Kemudian masuk ke reference, lalu insert table of figure. Apa yang dimasukkan? Tabel. Cari tabel. Oh, ini tabel. Kita klik tabel. Kita klik OK. Maka di sini ada tabel titik 1.1 daftar sekolah melaksanakan pembelajaran daring. Tabel itu, nah seperti itu. Oke. Kalau misalkan template-template ini sudah diterapkan dari awal, jadi kita tinggal menulis saja gitu. Sebagaimana tips yang awal saya berikan, buat dulu outline-nya sesuai dengan pedoman penulisan skripsi, pedoman penulisan tesis, pedoman penulisan disertasi. Setelah itu baru diisi satu-satu daftar bab 1, pendahuluan, latar belakangnya ada apa silahkan diisi. Nanti ketika kita seperti ini daftar isi pun pasti akan menyesuaikan gitu. Nah, daftar isi bagaimana bisa menyesuaikan? Lagi-lagi kita klik kanan, update field. Kita lihat ya, di latar belakang sama fokus penelitian ini pasti berubah karena sudah ada tabel tadi. Kita klik OK. Nah, kan berubah. Jadi ke halaman 2 seperti itu. Sangat mudah membuat template penelitian skripsi, tesis, disertasi, tapi teknik-teknik ini bisa memudahkan kita. Jadi kita konsentrasinya ke kontennya gitu kan, tidak ribet dengan bagaimana halamannya jadi berubah-ubah lagi dan yang lain sebagainya. Di awal sudah kita sharing tentang page break, lalu section break, sampai akhirnya kita bisa membuat daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley, bagaimana melakukan citasi. Saya kira mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita bisa mulai langsung menulis dan melakukan banyak-banyak literatur review. Kita kaji lagi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian kita. Dan jika Anda ingin lancar dalam melaksanakan praktek penulisan ini harus diulang terus-menerus gitu. Tidak sekali dua kali. Sehingga nanti Anda bisa tahu dan bisa mudah melakukan teknik penulisan ini. Karena bagaimanapun kita harus konsentrasi ke permasalahan penelitian kita. Mau nelitinya seperti apa, kontennya ya, ke kontennya gitu kan. Jadi tidak terganggu dengan hal-hal teknis lagi. Jika template-nya sudah dibuat, maka sudah siap untuk melakukan penulisan. Jangan lupa untuk mencantumkan rujukan kalau Anda melakukan citasi. Selamat berkarya, selamat menulis. Mudah-mudahan Anda tidak galau lagi dengan skripsinya, tidak galau lagi dengan tesisnya, tidak galau lagi dengan disertasinya. Karena terkadang masalah-masalah teknis terkait penulisan pun itu bisa mengganggu penelitian kita. Selamat menulis. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan share. Dari awal saya membuat playlist tentang teknik penulisan karya ilmiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.